Halo guys, Sobat Yap Mandala. Jadi saat ini saya lagi terbangun pagi-pagi sekali dan ingin sharing sejenak tentang mandala dan sakit geometri ya, karena banyak teman yang bertanya kenapa mandala bisa memancarkan vibrasi tertentu dan bagaimana rahasianya. Nah, terus terang saya memang belum buka kursus tentang pembuatan mandala karena memang sangat rumit sekali ya, dan kebetulan karena saya memang punya bakat sejak lahir dan memang peran saya di sana, jadi memang saya lebih mudah untuk bisa mengerti dan membuat, tapi saya belum berani untuk bisa memberikan kursus pelatihan tentang mandala ini, termasuk untuk teman-teman yang mungkin sudah bikin mandala personal dan mungkin bertanya detail tentang bagaimana cara membuatnya. Terus terang saya tidak bisa karena itu merupakan rahasia dapur dari Yap Mandala, sekaligus karena memang rumit sekali. Jadi saya share sedikit aja ya gambarannya tentang sacred geometry atau mandala itu. Jadi contoh seperti ini, mandala seperti ini, enneagram. Ini dibuat juga bukan berdasarkan sembarangan. Waktu saya membuatnya pun itu ada jalur energinya. Jadi tidak sembarangan membuat hanya sembarang simbol asal main tempel, itu tidak. Jadi dalam proses membuatnya pun itu ada jalur energinya seperti ini. Ada hitungan-hitungannya. Nah, ini saya perlihatkan sekilas ya, karena untuk menjelaskan bukan tidak bisa, tapi harus teman-teman juga harus punya basic yang cukup kuat dulu dalam hitungan matematika dan metafisika. Oke, itu enneagram. Kemudian juga tentang ilmu fisika Pisces seperti itu. Kemudian ilmu elemen itu juga harus tahu, alkemi juga, merkaba itu seperti apa. Jadi masing-masing itu punya artinya sendiri-sendiri seperti itu. Nah, seperti platonic solid yang juga ada dalam banyak mandala saya, itu ada platonic solid, itu tiap-tiap simbol itu bahkan punya arti dan punya meaningnya sendiri. Jadi kalau diminta saya menjelaskan itu mungkin bisa berhari-hari untuk menjelaskan satu mandala personal seperti itu. Oke, itu yang masih yang simple ya. Saya bilang masih simple. Ini yang per angka, per number. Jadi per sudut mandala. Jadi ketika saya menghitung nama Anda atau tanggal lahir Anda dan mewujudkan sebagai mandala personal, mengapa butuh waktu lama? Karena memang serumit itu. Jadi nggak semudah yang teman-teman pikirkan hanya ngambil simbol gitu aja, tapi ada hitungannya. Nah, contoh seperti ini 369. Nah, 42 itu seperti apa hitungannya, semua ada. Jadi nggak sembarangan. Jadi mohon teman-teman maklum ya, karena memang saya nggak bisa menjelaskan, bukan saya tidak mau berbagi ilmu, tapi untuk menjelaskan ini jelas tidak mungkin secara online. Dan kalaupun bertemu langsung, teman-teman sudah harus punya basic yang cukup kuat di sakit geometri dan di hitungan angka. Kalau tidak, ya nggak akan ketemu, karena memang contoh seperti ini kita harus paham basic digital root itu angkanya seperti apa. Jadi sehingga ketika kita membuat mandala, base number sudutnya berapa, itu semua ketemu di magic number yang sesuai dengan numerologi number kita. Seperti ini rahasia 369 sebagaimana. Kemudian ketika saya membuat mandala tahu itu hitungannya seperti apa. So it's not that simple, dan ini memang butuh waktu bertahun-tahun untuk saya belajar. Itu pun saya sudah punya istilahnya saya sudah punya basic indigo atau supranatural, sehingga bagi saya cukup tangan bergerak aja memang udah nyampe, tapi memang ada ilmunya. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman mungkin sudah banyak yang kenal The Golden Ratio, The Fibonacci Sequence, tapi adakah teman-teman yang pernah tahu The Lucas Sequence? Padahal ini yang jauh lebih penting daripada The Fibonacci Sequence seperti itu. Jadi ya itu ada banyak banget hitungannya, dan serumit apa kalau dijadikan vibrasi itu kira-kira seperti ini. Jadi dari bentuk, sudut, nomor, kemudian dihitung menjadi angka, kemudian dihitung menjadi frekuensi, makanya mandala tertentu itu akan menghasilkan vibrasi tertentu. Dan semakin lama kita bermeditasi dengan mandala tertentu, itu hasilnya pasti beda, karena satu persatu kita akan mengaktifasi mandala yang ada seperti itu. Jadi mandala itu berlapis-lapis, 3 dimensi lebih, bahkan 4 dimensi, 5 dimensi, karena memang berlapis-lapis hitungannya, tidak cuma satu bentuk sakit geometri saja. Oke, kira-kira seperti itu penjelasannya. Kalau teman-teman ada yang pengen tertarik untuk belajar lebih dalam tentang mandala, saya sarankan teman-teman untuk belajar basic sakit geometri terlebih dahulu. Oke, basic sakit geometri itu bisa banyak
bukunya juga udah banyak sekali yang bisa saya rekomendasikan, sudah sering saya post di kumpulan buku-buku spiritual saya. Silakan belajar dari sana. Oke, thank you.